Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak ya di pelajaran IPS kelas 6, yaitu di bab 4 tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan dan upaya membangun kehidupan bangsa yang sejahtera. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Yang kedua, menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan untuk mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Oke, silakan disimak materinya. Bagian yang A, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertama, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan dalam membentuk negara Indonesia merdeka. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945. Sultan Syahrir dan golongan muda mendengar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu. Setelah itu mereka menjemput dan membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Yang ketiga adalah penyusunan naskah proklamasi. Penyusun naskah proklamasi, kalimat pertama adalah Ahmad Subarjo, kemudian kalimat kedua oleh Muhammad Hatta. Penulis naskah oleh Soekarno. Sebagai pengetik naskah adalah Sayuti Malik. Yang keempat, detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pada pukul 10.30. Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, didampingi oleh Muhammad Hatta dan para tokoh nasional. Bagian B adalah upaya mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang A, pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran terjadi pada tanggal 15 sampai dengan 19 Oktober 1945 di Simpang 5 atau Tugu Muda antara pasukan TKR melawan tentara Jepang yang dipimpin oleh Mayor Kido. Yang berikutnya adalah pertempuran Medan Area. Sekutu menetapkan secara sepihak batas kekuasaan mereka di kota Medan. Akibatnya terjadilah pertempuran yang dikenal dengan pertempuran Medan Area. Kemudian yang ketiga atau yang C, pertempuran Bandung Lautan Api. Pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu mengeluarkan peringatan agar kota Bandung bagian selatan segera dikosongkan. Kemudian para pejuang membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Yang keempat, pertempuran Ambarawa. Pasukan Sekutu datang ke Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 bersama tentara Nica yang menyebabkan terjadinya pertempuran. Tentara Indonesia dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Yang kelima, pertempuran 10 November di Surabaya. Ini terkenal ya sebagai Hari Pahlawan ya. Pada 9 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerah. Namun, rakyat Surabaya di bawah pimpinan Bung Tomo bertekad untuk mempertahankan kota Surabaya. Yang kedua, perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Melalui perjanjian yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati, Inggris mengajak Indonesia dan Belanda berunding untuk menyelesaikan perselisihan. Perundingan tersebut bernama Perundingan Linggarjati dan dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946.
Kemudian yang kedua, Perjanjian Renville. Perundingan antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 8 Desember 1947 dilakukan di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Kemudian yang ketiga, Perjanjian Rumroyen. Perjanjian Rumroyen ditandatangani di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1949. Perjanjian itu disebut dengan Perjanjian Rumroyen yang dipimpin oleh Muhammad Rum. Perjanjian Rumroyen diadakan di Hotel Des Indes. Yang keempat adalah Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 di Den Haag, Belanda, sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Rumroyen. Oke, cukup sekian ya untuk materi tentang kemerdekaan ya Indonesia ya, dari mulai persiapan kemerdekaan ya dan mempertahankan kemerdekaan baik secara fisik maupun perjanjian. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang bagian yang C, yaitu agresi militer Belanda. Semoga bermanfaat anak-anak kelas 6 ya di pelajaran IPS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.